Hai semuanya, ini merupakan kompilasi video terkait penanggulangan bencana alam. Di sini kami menyajikan video penanggulangan bencana alam, yaitu gunung meletus. Tahukah kamu apa itu gunung meletus? Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Di Indonesia sudah banyak sekali terjadi peristiwa gunung meletus. Nah, gunung meletus ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi kesehatan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanggulangan untuk dapat meminimalisir dampak negatif tersebut. Mau tahu lebih lanjut? Ayo nonton video ini sampai habis ya. Berita ini menjelaskan tentang pengungsi erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang mulai terserang penyakit. Berdasarkan pantauan di TBPS Logolele, ada beberapa pengungsi yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dan beberapa lainnya mengalami peningkatan tekanan darah. Di posko sudah disediakan obat dan juga para petugas kesehatan sudah membagikan masker kepada para pengungsi. Selain itu, untuk ibu dan balita sudah dipisahkan ke ruangan tersendiri sehingga mereka bisa lebih nyaman untuk beristirahat. Komentar saya terkait penanggulangan bencana yang sudah dilakukan. Menurut saya, penanggulangan bencana yang sudah dilakukan sudah cukup memadai dan membantu masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari pembagian masker yang dapat membantu meminimalisir gangguan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan atas yang dialami oleh para pengungsi. Yang kedua, pemberian obat. Hal ini dapat membantu mengobati beberapa keluhan pengungsi lainnya. Yang ketiga, pemisahan balita dan juga ibu ke ruangan khusus sehingga mereka lebih nyaman. Dengan adanya pemisahan ini dapat membantu balita atau melindungi balita dari gangguan pencemaran udara. Hamparan debu yang terjadi akibat letusan gunung dapat terhirup oleh penduduk sekitar, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bisa mencetuskan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Gejala dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA berlangsung 1-2 minggu. Sebagian besar penderita akan mengalami perbaikan gejala setelah minggu pertama. Gejala tersebut adalah yang pertama batuk, kedua bersin, ketiga pilek, keempat hidung tersumbat, kelima nyeri tenggorokan, keenam sesak nafas, ketujuh demam, kedelapan sakit kepala, dan yang kesembilan itu nyeri otot. Untuk menghindari serangan dari ISPA, pastikan untuk selalu mengenakan masker sebagai pelindung, terutama saat berada di daerah yang udaranya mungkin telah tercampur dengan abu vulkanik. Setelah terjadinya letusan gunung Merapi yang dapat menyebabkan abu vulkanik dapat menyebar ke seluruh daerah sekitar gunung tersebut yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, maka diperlukannya pencegahan yaitu dengan menggunakan masker. Berikut jenis masker yang dapat digunakan ketika terjadinya letusan gunung Merapi. Yang pertama yaitu jenis masker bedah. Masker ini lebih mudah untuk ditemukan dan kualitas untuk penyaringan udaranya itu sekitar 65%. Yang kedua jenis masker N95. Jenis masker ini merupakan penyaring terbaik untuk melindungi diri dari partikel abu
sesuai dengan ukuran wajah, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpapar, sangat diwajibkan untuk selalu mencuci tangan pada saat sebelum ataupun sesudah memakai masker. Bagi yang menggunakan masker kesehatan, harap memperhatikan posisi masker yang baik dan benar antara posisi luar dan maupun dalam. Biasanya masker kesehatan yang posisi luarnya berwarna hijau ataupun berwarna biru dan sisi dalamnya berwarna putih. Bagi masyarakat awam, sangat diharapkan untuk memperhatikan posisi tersebut agar tidak terbalik dalam menggunakan masker. Selanjutnya, jika menggunakan masker medis ataupun masker kesehatan, pada masker ada penanda seperti shirt kawat. Nah, shirt kawat ini berguna untuk membedakan posisi atas maupun bawah. Untuk pemakaiannya, silakan menekan kawat tersebut agar terbentuk sesuai dengan hidung. Fungsinya untuk mencegah abu vulkanik masuk ke dalam hidung ataupun mulut. Dan jenis masker selanjutnya ada masker tali. Masker tali tersebut biasanya dijual di pasar atau dimanapun itu. Cara penggunaannya pun cukup sederhana. Biasanya tali bagian atas diikatkan di atas ubun-ubun dan yang di belakang, yang tali bagian bawahnya diikat di belakang leher. Selanjutnya, cara mengikat masker. Ikatlah masker pada posisi yang saya sudah jelaskan seperti tadi, dan pastikan masker tidak terlalu terikat dengan keras ataupun tidak terlalu longgar. Dan diharapkan pada setelah mengikat masker, jangan memegang masker pada saat tangan berada dalam keadaan kotor. Diharapkan masker yang kita pakai atau kita digunakan cukup satu kali saja. Untuk melepaskan masker, cuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita bersih, dan lepaskan masker dengan cara melepaskan masker mulai menarik tali benang yang di belakang ataupun di atas ubun-ubun kita, dan kalau lepas dan dibuang. Salah satu bentuk upaya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk manajemen pasca bencana gunung meletus adalah dengan upaya untuk membersihkan abu vulkanik. Upaya membersihkan abu vulkanik tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat membahayakan kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat kita persiapkan sebelum melakukan upaya pembersihan abu vulkanik. Yang pertama adalah menggunakan masker yang direkomendasikan dan kacamata pelindung. Disarankan untuk tidak menggunakan kontak lensa agar terhindar dari iritasi mata. Upaya kedua yang dapat kita lakukan adalah sebelum membersihkan abu vulkanik yang terdapat di pekarangan rumah, terlebih dulu dibasahi dengan air secukupnya. Pembasahan ini dilakukan agar abu tidak berterbangan di udara. Upaya yang ketiga adalah buanglah abu vulkanik pada kantong plastik yang cukup kuat sambil menunggu mobil pengangkut datang. Upaya berikutnya adalah setelah membersihkan abu vulkanik yang terdapat di pekarangan, barulah kita membersihkan abu yang terdapat dalam rumah. Disarankan untuk membuka ventilasi agar sirkulasi udara tetap terjaga. Yang berikutnya, gunakan kain atau spons yang telah dibasahi dengan air dan deterjen untuk membersihkan peralatan yang terkena abu vulkanik dengan cara dioleskan bukan ditekan. Hal ini dikarenakan struktur abu vulkanik yang sangat tajam sehingga dapat merusak peralatan, terutama yang berupa porselen maupun kaca. Upaya yang berikutnya adalah ketika kita mencuci pakaian kotor yang terkena abu vulkanik juga harus membutuhkan banyak deterjen. Oleh karena itu, cucilah pakaian dengan kuantitas yang kecil namun dengan air yang cukup agar kotoran dapat hilang dari pakaian. Bersihkanlah terlebih dahulu pakaian dari abu yang menempel. Upaya lain yang dilakukan sebagai bentuk manajemen pasca bencana letusan gunung berapi adalah patroli yang dilakukan oleh polisi di sekitar wilayah gunung berapi. Patroli ini dilakukan karena masih tingginya aktivitas vulkanik gunung api yang membuat warga di sekitar dilarang untuk mendekati zona merah demi menghindari bahaya dari bencana ini. Selain melakukan patroli, polisi juga melakukan pembagian masker. Pembagian masker ini dilakukan untuk mengantisipasi warga dari paparan abu vulkanik hasil erupsi dari gunung api tersebut. Nah, begitulah penjelasannya. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang kami jelaskan. Sekian dulu penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.